cerita Wali Sembilan dan sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa atau Tanah Jawa sekaligus Nusantara, dan juga penyebab tradisi-tradisi yang ada saat ini di Indonesia yang dibawa para wali. Tontonlah sampai akhir video agar tak gagal paham kisah-kisah para wali yang 9. Kisah Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa atau di Tanah Jawa. Informasikan dari channel Saharas TV. Kisah Wali Songo. Songo wali dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Kisah Wali Songo. Siapa yang tidak kenal Wali Songo? Mereka dikenal seseorang yang gigih menyebarkan ajaran agama Islam pada abad ke-14 di Tanah Jawa. Para wali songo tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka cepat dikenal masyarakat luas karena kerap berdakwah tanpa memaksa harus masuk Islam. Masyarakat Muslim di Nusantara pasti sudah tak asing lagi dengan Wali Songo. Wali memiliki arti wakil, sementara Songo memiliki arti 9. Dengan demikian, Wali Songo adalah 9 wakil atau Wali Allah SWT. Perjalanan dakwah Wali Songo telah dicatat dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Mereka telah meninggalkan banyak jejak dalam berdakwah. Wali Songo membawa perubahan besar terhadap masyarakat Jawa yang dulunya banyak beragama Hindu, Buddha. Berikut kisah selengkapnya. Wali Songo atau Wali Sembilan tentunya tidak asing bagi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Pulau Jawa. Karena berkat dakwahnya yang bisa mengislamkan hampir seluruh Nusantara. Wali Songo dikenal dengan dakwahnya yang sederhana dengan berbagai pendekatan kasih sayang secara kultural lokal dengan sarana budaya yang ada di masyarakat itu sendiri. Masing-masing Wali Songo berdakwah pada tempat yang berbeda-beda pun meninggalkan sejarah dan bukti dalam penyebaran Islam di Nusantara ini. Perjalanan dakwah Wali Songo telah dicatat dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Mereka telah meninggalkan banyak jejak dalam berdakwah. Wali Songo membawa perubahan besar terhadap masyarakat Jawa yang dulunya banyak beragama Hindu, Buddha. Berikut kisah selengkapnya. Wali Songo atau Wali Sembilan tentunya tidak asing bagi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Pulau Jawa. Karena berkat dakwahnya yang bisa mengislamkan hampir seluruh Nusantara. Wali Songo dikenal dengan dakwahnya yang sederhana dengan berbagai pendekatan kasih sayang secara kultural lokal dengan sarana budaya yang ada di masyarakat itu sendiri. Berikut ini adalah nama asli dan asal. Berikut ini adalah nama asli dan asal daerahnya masing-masing yang mencakup juga wilayah dakwahnya. Masing-masing Wali Songo berdakwah pada tempat yang berbeda-beda pun meninggalkan sejarah dan bukti dalam penyebaran Islam di Nusantara ini.
Quotes MH Ainun Najib, kata-kata bijak dan kata mutiara Cak Nun tentang kehidupan. Berikut ini adalah nama asli dan asal daerahnya masing-masing yang mencakup juga wilayah. 1. Sunan Gresik. Nama asli Sunan Gresik adalah Maulono Malik Ibrahim, lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Dikenal sebagai senior para wali karena beliau merupakan salah satu orang yang pertama kali memulai penyebarannya di tanah Jawa. Tempat berdakwahnya adalah Gresik, Desa Sembalu. Beliau mulai berdakwah di Jawa Timur dengan mendirikan masjid di Desa Pasucinan Man. 2. Sunan Ampel. Nama asli dari Sunan Ampel adalah Raden Rahmat bin Ibrahim Zainuddin Al-Akbar. Lahir di Campa tahun 1401. Tahun 1479. Raden Rahmat mendirikan Masjid Agung Demak bersama wali yang lainnya untuk sarana berdakwah. Beliau membangun pondok pesantren di Ampel Denta dan menjadi sentra pendidikan agama Islam yang berpengaruh di dunia. Beliau mempunyai falsafah 5M. Moh mabok, tidak minum alkohol, mabuk. Moh main, tidak berjudi. Moh madon, tidak berzina. Moh madat, tidak memakai obat-obatan. Moh maling, tidak mencuri. 3. Sunan Bonang. Nama asli dari Sunan Bonang adalah Raden Maulono Mahdum Ibrahim, adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Beliau belajar langsung dari Sunan Ampel dan setelah ayahandanya wafat beliau melanjutkan belajarnya di Malaka. Kemudian Sunan Bonang kembali ke Tuban dan mendirikan pondok pesantren. Cara dakwah Sunan Bonang dengan menggunakan kesenian sastra berbentuk suluk atau tembang. Selain itu menciptakan banyak tembang, salah satunya adalah tembang Tombo Ati yang sampai saat ini masih populer dan semoga terus populer sampai hari kiamat. Kemudian Sunan Bonang juga merubah nuansa gamelan Jawa dengan memberi cerita pewayangan yang dimasukkan nilai-nilai Islami. 4. Sunan Derajat. Nama asli dari Sunan Derajat adalah Raden Kasim, sementara namanya waktu kecil yaitu Syarifuddin, lahir tahun 1470 dan merupakan putra dari Sunan Ampel. Beliau berdakwah atas perintah dari ayahandanya ke pesisir Gresik dengan melalui laut, kemudian mendirikan padepokan santri dalam luhur. Langkah pertamanya untuk berdakwah adalah dengan mensejahteraan rakyat. Terbukti dari beliaulah pelopor dari penyatuan anak yatim dan orang sakit. Kemudian baru beliau mengajarkan syariat Islam kepada masyarakat sekitar. 5. Sunan Kudus. Nama asli dari Sunan Kudus adalah Syarif Jofar Syadik bin Usman. Sunan Kudus bukan keturunan Jawa asli, tetapi beliau merupakan keturunan dari Palestina, Al-Quds, Yerusalem. Sunan Kudus kemudian melakukan hijrah bersama dengan ayah dan kakeknya ke tanah Jawa untuk melakukan dakwah. Di Jawa, beliau berguru kepada Sunan Kalijogo dan karenanya cara dakwah beliau tidak jauh berbeda dengan Sunan Kalijogo, yaitu dengan melakukan pendekatan budaya masyarakat sekitar. Dengan begitu, masyarakat lebih mudah menerimanya. 6. Sunan Giri.
Nama asli dari Sunan Giri adalah Raden Paku, merupakan putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu, yaitu putri dari Menak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan pada masa akhir kerajaan Mojopahit. Beliau mendirikan pesantren di Desa Sidomukti, Kebonmas. Beliau berdakwah dengan cara membuat tembang yang kaya akan makna yang mendalam, sebut saja tembang Mocopat dan banyak tembang-tembang yang lainnya seperti Cublak itu. Sunan Kalijogo. Nama asli dari Sunan Kalijogo adalah Raden Mas Said, lahir tahun 1450. Sunan Kalijogo sangat terkenal dan melekat kuat dengan Muslim di Pulau Jawa karena cara dakwah beliau dengan memasukkan nilai-nilai Islam dan mengganti budaya yang bertentangan dengan syariat Islam melalui pendekatan budaya. Beberapa lagu yang diciptakan beliau yaitu Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul Wolu. Sunan Muria. Nama asli dari Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijogo. Beliau juga menyampaikan dakwah dengan cara yang sama seperti ayahnya. Tujuan dan pusat dakwahnya ada di Gunung Muria. Kebanyakan tempat yang dikunjungi beliau merupakan wilayah terpencil di pesisir pantai atau pegunungan. Songo Sunan Gunung Jati. Salah seorang wali Songo yang bernama Syarif Hidayatullah sangat berperan dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya di daerah Cirebon yang bernama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimuali dengan putranya Sultan Maulana Hasanuddin, dan atas prakarsa itulah Sunan Gunung Jati melakukan penyerangan kepada Sunda Kelapa pada tahun 1517 di bawah pimpinan Fathagilah, Panglima Perang Kesultanan Demak yang juga membantu Sunan. Dikutip dari sosial media sebagai berikut ini. https://ikiku.net https://www.gramedia.com/buku-agama-islam-Islam. Terima kasih bagi penonton setia channel Saharasja TV. Jangan lupa di like, komen, dan share, dan juga subscribe itu gratis bro.